Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. For you today, bagaimana kabarnya hari ini? Fine, okay, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Okay, now before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silakan berdoa bersama. Start, mulai. Okay, finish ya. Today is specially for deeping of material ya. Hari ini kita pendalaman materi. It is about present verb versus past verb. Ya, kita akan mendalami materi tentang present verb dan past verb. Okay, let's go to the next slide for the explanation. Ya, kita hari ini akan mendalami materi tentang present verb versus past verb ya. Jadi mungkin yang masih bingung apa itu present verb dan apa itu past verb, ya di kesempatan kali ini akan kita bahas ya apa itu present verb dan past verb. Yaitu dengan comparing present verb dengan past verb. Nah, nanti kalian akan paham, oh ternyata past verb seperti ini, oh ternyata present verb seperti ini. Jadi dengan pendalaman materi ini semoga kalian lebih paham lagi. Oke? Read the following explanation. Oke, jadi kita akan baca ya penjelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu present verb. Apa sih present verb? Jadi present verb itu adalah kata kerja ya atau verb ya bentuk ke-1 atau bentuk dasar atau yang disingkat menjadi V1 ya, yang biasanya present verb itu digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terjadi saat ini atau hal-hal yang berkelanjutan gitu. Jadi kalau kalian membicarakan kejadian pada saat ini, maka kalian menggunakan yang namanya present verb. Ya, kenapa di sini present verb itu bisa kita kaitkan dengan present tense? Ya, kenapa? Karena present tense itu menggunakan kata kerja bentuk ke-1 yaitu present verb ya. Jadi ingat kalau kalian mau membicarakan kegiatan masa sekarang maka kalian menggunakan present verb atau kata kerja bentuk dasar atau kata kerja bentuk ke-1. Tuh namanya present verb. Oke, jelas ya. Nah, sekarang yang past verb. Apa itu past verb? Jadi past verb itu merupakan verb atau kata kerja yang digunakan dalam kalimat ya yang menyatakan atau berhubungan dengan masa lalu atau masa lampau. Jadi kalau kalian mau membicarakan kegiatan masa lampau, maka kalian menggunakan yang namanya past verb. Kenapa? Karena di sini past verb itu kita bisa kaitkan dengan past tense yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Karena membicarakan masa lampau sehingga kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk past yaitu verb 2. Oke, nah itu penjelasan antara present verb dan past verb. Jadi present verb itu kata kerja yang kita gunakan bentuk dasar untuk membicarakan kegiatan masa sekarang, sementara untuk past verb itu kata kerja yang kita gunakan bentuk lampau ya, yaitu kata kerja bentuk kedua. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, di sini sudah Miss berikan satu contoh tabel ya, study the following table. Kita pelajari tabel di bawah ini. Nah, di sini ada kolom antara present verb, past verb dan juga meaning atau artinya ya. Jadi kalian fokus pada present verb dan past verbnya. Jadi seperti yang tadi Miss bilang di sebelumnya bahwa present verb atau yang disingkat dengan verb 1 ya, itu adalah kata kerja bentuk ke-1 atau kata bentuk dasar yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi saat ini ya atau yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Oke, sementara untuk past verb itu kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terlampau terjadi atau yang sudah berlalu gitu ya. Nah, disingkatnya di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi supaya tidak terlalu panjang, present verb itu verb 1, past verb itu verb 2 gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau menyatakan kegiatan yang sudah terjadi, pakainya yang present past verb. Tapi kalau kalian mau menyatakan
kegiatan yang terjadinya saat ini, kalian menggunakan yang present verb gitu. Oke, kita ke nomor 1 sebagai contoh. Misalkan di situ ada pergi. Kalau kalian mau menyatakan perginya hari ini, pakainya yang go. Tapi kalau kalian mau menyatakan kegiatan perginya sudah berlalu, maka kalian pakainya yang when gitu. Paham ya? Kemudian kalau misalkan bermain, kalian bermainnya saat ini, hari ini, maka yang kalian gunakan adalah yang present verb yang play. Tapi kalau kalian mau menyatakan bermainnya kalian itu sudah kemarin, maka yang kalian gunakan adalah yang played. Oke, yang verb 2 atau yang past verb. Oke, kita lanjut yang ketiga. Misalkan kalian mau menggunakan kata belajar, belajarnya saat ini, ya hari ini, kalian pakainya yang study, yang present verb karena masa sekarang. Tapi kalau kalian mau menggunakan kata belajarnya itu udah berlalu, udah kemarin atau 2 hari yang lalu atau yang seminggu lalu, itu kalian pakainya yang studied. Oke. Kemudian yang nomor 4, mengambil. Misalkan kalian mau menggunakan kata mengambil, mengambilnya saat ini gitu ya, terjadinya saat ini, maka yang kalian pakai adalah yang present verb, yaitu yang take. Kemudian kalau kalian mau membicarakan mengambilnya itu udah berlalu, udah lampau, udah terjadi gitu ya, maka yang kalian gunakan adalah yang past verb, yaitu yang took. Oke. Kemudian kalau kalian mau membicarakan menggunakan kata berbicara, berbicaranya saat ini ya, maka yang kalian pakai adalah speak, present verb. Kemudian kalau kalian berbicaranya itu misalkan udah terjadi, udah lampau, maka yang kalian gunakan adalah yang past verb, yaitu spoke gitu. Jadi paham ya anak-anak bedanya antara present verb dengan past verb. Jadi kalau present verb itu kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat ini ya. Sementara kalau yang past verb itu yang sudah lampau. Oke, jadi bisa ya kalian membedakan antara yang present verb dengan past verb. Present verb itu bentuk 1, past verbnya bentuk kedua. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Read and study these examples. Ya, baca dan pelajari contoh di bawah ini. Nah, di sini Miss sudah memberikan beberapa contoh kalimat ya, antara present verb dan past verb. Kalian fokus pada kata yang dicetak tebal. Nah, itu kata-kata kerjanya. Ada kata kerja present, ada kata kerja past verbnya ya. Kita perhatikan yang contoh pertama. Di sini ada Zainab goes to Situ Lembang Park today. Zainab pergi ke Taman Situ Lembang hari ini. Nah, karena hari ini berarti kan pakainya yang mana? Present apa yang past? Ya, betul, pakainya yang present karena hari ini, ya kan? Jadi, perginya bukan when tetapi pakainya yang go. Nah, Miss kok di sini goes? Ya, goes karena Zainab. Karena nama orang, makanya pakainya yang goes, jangan go, ya. Atau misalkan she pakainya juga goes. He juga pakainya goes, ya. Kalau yang subjeknya I, yang kedua nih, kenapa dia pakainya go? Karena subjeknya I. Atau you, they, we itu juga sama pakainya yang go ya. Jadi kalau I pakainya go. I go to Situ Lembang Park today. Saya pergi ke Taman Situ Lembang hari ini. Karena hari ini maka perginya pakainya yang go, bukan yang when. Oke, paham ya? Oke, ke berikutnya contoh yang ketiga tuh ada she went to Situ Lembang Park yesterday. Yesterday kemarin ya. Nah, karena perginya udah kemarin, maka yang digunakan bukan go lagi tetapi yang when. Gitu. Paham ya? Jadi ketika perginya ini dinyatakan sudah berlalu kemarin, maka pakainya yang when. Kan tadi Zainab hari ini pergi, makanya dia pakainya yang goes. Tapi kalau kita mau bilang bahwa Zainab itu atau dia itu perginya udah kemarin, maka pakainya yang when. Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya di sini ada Mumun and Zainab take walk in Kalijodo Park every weekend. Ya, Mumun dan Zainab take walk itu adalah jalan-jalan ya. Jadi Mumun dan Zainab jalan-jalan ke Taman Kalijodo setiap weekend, setiap hari libur.
Nah, kan tadi bilangnya kalau present verb itu digunakan untuk yang menyatakan kegiatan hari ini ya, ataupun yang berkelanjutan. Nah, kalau setiap weekend kan berarti berkelanjutan gitu kan. Makanya pakai yang take bukan yang took ya. Oke. Beda lagi dengan kalau misalkan jalan-jalannya itu sudah berlalu, udah minggu lalu misalkan, maka pakainya yang took. Contoh yang kedua lagi nih, they took walk in Kalijodo Park last week. Ya, mereka jalan-jalan di Taman Kalijodo minggu lalu. Karena sudah minggu lalu, maka yang dipakai adalah took, bukan take. Gitu, paham ya? Kalau yang tadi di atas Mumun dan Zainab pakainya take karena setiap hari libur berkelanjutan, itu pakainya yang take. Tapi kalau eh, apa namanya, jalan-jalannya itu sudah minggu lalu gitu ya, atau kemarin atau 2 hari yang lalu gitu, karena udah berlalu intinya, maka pakainya yang took gitu, paham ya? Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Di sini ada my mother and I cook soto Betawi on Sunday. Jadi ibu saya dan saya memasak soto Betawi di hari Minggu. Nah, di sini kenapa pakai cook? Ya, karena apa namanya, sebuah kejadian yang biasa terjadinya di mana, setiap hari Minggu gitu, makanya dia pakainya yang cook. Oke, sementara yang kedua nih, we cooked soto Betawi last Sunday. Kami memasak soto Betawi minggu lalu. Beda, berarti sudah berlalu, udah minggu lalu, makanya dia pakai yang past verb, yaitu yang cooked lah kalau kalian lihat tulisannya ya, tapi bacanya tidak cook. Jadi ada penekanan seperti ada ed di belakangnya. Oke, paham ya anak-anak? Jadi penggunaan antara present verb dan past verb bisa kalian lihat di contoh yang tadi Miss sudah jelaskan ya. Jadi kalau mau menyatakan kejadian yang terjadi saat ini atau merupakan sebuah kelanjutan, kalian pakai yang verb 1 atau present verb. Sementara kalau kalian mau menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau lampau, maka kalian pakai yang past verb atau verb 2 gitu ya. Seperti yang tadi, karena si Zainab perginya hari ini, pakainya yang goes. Kemudian kalau perginya udah kemarin, pakainya yang when. Ya, kemudian untuk contoh yang kedua, di situ ada Mumun dan Zainab ya take walk. Kenapa pakainya yang take? Karena setiap hari weekend, setiap hari libur, makanya pakainya yang take. Kemudian yang mereka jalan-jalan, kenapa pakainya took? Karena sudah minggu lalu ya, makanya pakainya took. Kemudian yang contoh berikutnya, di situ ada my mother and I. Kenapa cook? Ya karena setiap di hari Minggu, sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi setiap hari Minggu gitu, makanya dia pakai yang present verb. Kemudian yang terakhir di situ ada cooked ya, cook. Di situ kenapa pakai yang past tense? Memakai yang past verb karena sudah minggu lalu terjadinya, seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tadi tentang present verb dan past verb beserta penggunaannya sudah Miss jelaskan. Nah, let's practice ya. Kita berlatih ya. Di sini kalian diminta untuk melengkapi ya kalimat di bawah ini dengan kata yang ada di dalam kurung. Oke, yang pertama di situ ada bought or buy. Ya, ada kata bought apa buy, artinya sama-sama membeli. Hanya saja yang satu present verb dan yang satu adalah past verb. Kita lihat kalimat yang pertama nih. Kira-kira kalian menggunakan yang present verb atau yang past verb? Oke, Mamat and Juki bla 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 meatballs in lapangan Banteng Park today. Today hari ini. Nah, berarti masa sekarang ya. Kalau masa sekarang maka pakai kata kerjanya yang bentuk keberapa? Ya, bentuk ke-1 atau present. Maka di sini isinya apa? Ya, nanti kita bahas lagi, oke? Yang kedua, they bla 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 meatball in lapangan Banteng Park yesterday.
Nah, yesterday kemarin berarti sudah berlalu. Kira-kira apa ya jawabannya? Coba kalian simpan dulu jawabannya baru nanti kita bahas. Oke. Kemudian untuk yang kedua di sini ada watches ya dan watch. Oke. Artinya apa? Sama-sama menonton. Tetapi yang mana present verb, mana yang past verb nih? Ya, yang present verb itu yang watches, kemudian yang past verb yang watch yang ada id-nya di belakang. Nah, kita ke kalimatnya nih, kalimat pertanyaannya nih. Badrun bla 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 television alone every day. Badrun titik-titik televisi ya sendiri setiap hari. Sementara yang kedua, he titik-titik or bla 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 ya television alone yesterday. Dia titik-titik televisi sendirian kemarin. Nah, kemarin yang di atas everyday setiap hari, yang kedua di situ adalah yesterday kemarin. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, kita lanjut. Ya, look at the answers. Ya, lihat jawabannya. Nah, tadi kan soalnya udah ya. Tadi kalian mungkin udah ngumpulin jawaban yang nomor satu ini, kedua ini. Nah, inilah jawabannya. Perhatikan yang tulisannya merah. Untuk pertanyaan yang nomor satu tadi, ya, untuk kalimat yang pertama pakainya buy. Kenapa? Ya, karena today hari ini. Jadi, Mamat and Juki buy meatballs in lapangan Banteng Park today. Mamat dan Juki membeli bakso di Taman Lapangan Banteng hari ini. Karena hari ini maka pakainya yang baik. Oke. Kemudian yang kedua, pakainya yang bought. Kenapa? Karena keterangan waktunya di situ yesterday, kemarin sudah berlalu, sehingga pakainya yang past verb yang bought. They bought meatball in lapangan Banteng Park yesterday. Mereka membeli bakso di Taman Lapangan Banteng kemarin. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, watches apa watch? Ya, kita lihat di sini yang Badrun watches television alone every day. Kenapa pakai yang watches? Ya, karena everyday merupakan sebuah kebiasaan, sehingga yang dipakai adalah yang present verb, yang watches ya. Untuk yang kedua di sini ya, kalimat kedua di situ he watched television alone yesterday. Kenapa pakai yang watched? Ya, karena yesterday sudah berlalu, maka yang dipakai adalah kata kerja yang past verb. Oke, paham ya anak-anak penjelasan Miss? Ya, kita lanjut ya. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tentang apa itu present verb dan past verb, serta juga kalian sudah tadi Miss berikan latihan soalnya ya, atau pembahasan dari latihan soalnya pun juga sudah saya jelaskan, sudah saya berikan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk latihan soal sendiri ya. Di sini kalian diminta untuk write the correct present verb and past verb. Jadi di sini kalian diminta untuk menuliskan present verbnya yang benar dan past verbnya yang benar, atau kata kerja bentuk ke satu dan kata kerja bentuk keduanya yang benar. Oke, di sini sudah Miss berikan 1 sampai 10. Di sini ada clue-nya, artinya sudah Miss tuliskan semua. Yang kalian perlu cari adalah yang present verbnya atau yang past verbnya. Ya, tinggal isi yang kosong yang titik-titik. Contoh di sini nomor 1 sudah terisi present verbnya yaitu eat, ya artinya makan. Nah, tinggal kalian cari yang past verbnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang present verbnya yang kosong, berarti present verbnya yang kalian cari. Ya, bagaimana caranya? Lihat artinya. Oh, yang nomor 2 artinya melihat nih, melihat. Past verbnya saw. Nah, kira-kira present verbnya apa ya? Melihat apa ya? Bahasa Inggrisnya ya, gitu. Kalau kalian susah, silahkan googling atau cari di Google. Caranya bagaimana, Miss? Ya, ketik aja di situ kalian kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nanti di situ aja semua. Kalau kalian tidak bisa, bisa cari secara manual. Bisa kalian cari di kamus buku. Itu biasanya tengah-tengah tuh suka ada dia warnanya beda. Ya, bisa pink, bisa warna hijau atau bisa warna kuning. Nah, di situ ada regular verb atau irregular verb ya. Kalian bisa cari di situ untuk mengetahui present verb atau past verb. Ingat, present verb itu kata kerja bentuk ke satu, past verb kata kerja bentuk ke dua. Oke, Miss tunggu jawaban kalian ya. Mudah-mudahan benar semua. Berarti kalau benar semua, kalian paling tidak paham apa yang kita pendalami materi pada hari ini. Oke, good luck ya, do the best.
I think it's enough for typing of material today ya. Miss pikir cukup pendalaman materi hari ini, yaitu tentang present verb and past verb ya, tentang kata kerja masa sekarang dan kata kerja masa lampau atau verb 1 dan verb 2. Nah, mudah-mudahan itu menambah pemahaman kalian ya, tambah yakin lagi, tambah paham lagi mengenai apa itu present verb dan apa itu past verb. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. We'll see in the next meeting. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Thank you so much for your attention. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.